Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto Hermawan dari kelas 5 PAIC. Di sini saya akan memaparkan temuan hasil daripada analisa SWOT, yaitu tentang Coffee Beer. Di mana Coffee Beer ini adalah sebuah minuman percampuran antara kopi murni dan sebuah lemon. Nah, dengan rasa yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan nama yang diberikan, yaitu Coffee Beer, karena rasanya mirip hampir dengan kopi dan dicampur dengan hampir mirip dengan bir, tapi ini adalah kategori yang halal. Nah, saat ini saya memiliki usaha, yaitu usaha menjual minuman, dan minuman ini bernama Coffee Beer. Maka dari itu, analisa SWOT mengenai usaha saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya strength, yaitu kekuatan. Apa kekuatannya? Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan dapat mudah ditemukan. Dan yang kedua, rasa yang menarik, tergolong langka di pasaran. Yang ketiga, dengan perpaduan antara kopi dan lemon dapat menarik rasa lidah anak muda, karena seperti merasakan sensasi minum bir dengan kategori halal. Nah, selanjutnya ada yang namanya weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama ada distribusi produk terbatas, dan yang kedua tidak tahan lama. Yang ketiga, harga yang tidak cocok bagi kantong pelajar. Nah, selanjutnya ada yang namanya opportunities, yaitu peluang. Peluangnya bagaimana? Peluangnya menggunakan penjualan secara online ataupun langsung di tempat. Ini peluang yang pertama. Dan yang kedua, jumlah peminat tinggi. Dan yang ketiga, cocok untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya threats, yaitu ancaman. Ancamannya itu, pertama, penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya tren saat ini, hanya tren sesaat lah. Produk penjualannya itu sangat tinggi, tapi ditakutkan hanya tren sesaat. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya pesaing yang menjual Coffee Beer. Dan yang ketiga, minat yang menurun karena bosan. Strategi yang saya bisa terapkan. Sebagai langkah pertama, saya membuat beberapa percobaan terhadap teman, keluarga, dan orang-orang yang ingin mencobanya tanpa harus membayar. Dengan percobaan ini, saya bisa mendapatkan komentar-komentar mengenai produk yang saya akan pasarkan. Dengan demikian, pemasaran nantinya cocok diminati oleh lidah kalangan masyarakat. Dan kemudian, saya fokus penjualan pada daerah yang sama karena opsi distribusi terbatas. Ekspansi bisnis dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian, strategi ekspansi awal adalah dengan menjualnya melalui media-media yang dapat dijangkau oleh orang-orang. Pertama kali yang saya pasarkan melalui WA yang berisikan kepada beberapa teman, keluarga terdekat. Kemudian langkah selanjutnya kepada yang lebih umum lagi melalui Instagram. Dengan demikian cakupannya akan lebih besar. Saya mempunyai pemasaran dengan teori burung, yakni dari omongan satu orang ke omongan orang yang lain. Dengan ini, produk saya bisa dikenal bukan hanya orang yang saya kenal saja, akan tetapi orang-orang yang tidak kenal juga dapat memahami atau dapat kenal terhadap produk yang saya jual. Berlanjut, saya bisa memasarkannya lewat media yang umum lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selain pemasaran, strategi yang saya akan lakukan yaitu dengan mencari-cari varian rasa baru terhadap kopi saya. Tidak hanya rasa bir, mungkin nantinya akan ada rasa-rasa baru yang pas dan cocok di lidah siapapun. Dengan demikian, inovasi yang saya buat tidak akan menjadikan orang-orang peminat kopi tidak akan merasa bosan dengan kopi, tapi justru merasa lebih menarik karena dari kopi yang pahit dapat menimbulkan beberapa perasaan, karena yang pahit belum tentu tidak enak. Seperti masalah adalah sebuah seni dalam hidup yang ketika dirasakan akan mendapatkan kepahitan, tapi dari masalah dan kepahitan itu timbullah rasa kedewasaan yang berbuah kemanisan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitulah filosofi kopi ini bercerita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.